untuk penemuan dari S ataupun Sutrimo ini pertama kali ditemukan oleh siapa? Oke, baik Arista, untuk korban Sutrimo ini ditemukan oleh warga yang melihat adanya korban yang tergeletak di depan klinik Modern Estetik ini. Akan tetapi kami belum mengetahui siapakah warga tersebut karena memang pada hari Kamis itu warga langsung menelpon ambulans dan juga langsung membawa korban Sutrimo ke rumah sakit di kawasan Taman Puring, Kebayoran Lama. Hingga saat ini pada saat saya sampai di TKP, saya juga tidak menemukan lingkaran ataupun tempat yang dinyatakan bahwa Sutrimo meninggal di depan klinik ini. Karena biasanya pihak kepolisian setelah melakukan olah TKP akan menandakan berupa lingkaran atau tanda silang sebagai bentuk petunjuk bahwa korban meninggal ataupun tergeletak di tempat kejadian perkara. Akan tetapi pada saat saya sampai, saya tidak menemukan hal itu sehingga saya tidak dapat memastikan apakah memang Sutrimo meninggal di depan klinik ataupun di tangga. Karena kalau kita melihat foto yang beredar, itu Sutrimo berada di tangga dengan keadaan mulut dan hidung sudah berbusa dan diselimuti oleh kain berwarna biru pink seperti itu. Memang untuk saat ini tadi pada saat proses dibukanya pagar, pihak dari Pusat Laboratorium Forensik bersama Polres Metro Jakarta Selatan langsung mengambil beberapa barang bukti yang berada di pekarangan klinik ini seperti sampah-sampah, lalu juga ada beberapa bingkisan seperti itu, bingkisan makanan, dan karena mungkin dinilai sudah tidak ada barang bukti yang bisa diambil, akhirnya dari pihak petugas Polres Metro Jaya bersama dengan Puslafor masuk ke dalam klinik dan mengecek kembali apakah memang ada kegiatan khusus di dalam klinik yang membuat Sutrimo akhirnya berhenti di klinik ini dan juga ditemukan telah meninggal dunia. Karena jika kita berdialog tadi bersama dengan salah satu petugas Sapam yang ada di sekitaran Jalan Kramat Pela, Kebayoran Baru ini, ia berkata bahwa klinik ini sudah tidak berfungsi atau tidak buka sejak COVID 2019 hingga tahun ini, yang mengartikan bahwa sudah lebih dari 5 tahun klinik tidak beroperasi. Namun bagaimana bisa akhirnya Sutrimo ditemukan di klinik ini dan juga tergeletak di tangga dengan keadaan hidung dan juga mulut berbusa. Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih terus melakukan pengolahan TKP, mengumpulkan barang bukti, karena memang sebelumnya pihak kepolisian juga sudah melakukan TKP, akan tetapi mungkin dirasa barang bukti masih belum cukup terkumpul untuk mengungkap apa yang menjadi motif dan juga alasan ataupun akibat kematian dari Sutrimo yang berusia 42 tahun asal Banyumas yang diduga merupakan kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Kea, Sementara itu Arlista. baik. Kea, Anda tadi sampaikan bahwa untuk klinik sudah 5 tahun tidak beroperasi. Lantas adakah alasan kenapa Sutrimo berada di dalam ataupun di depan klinik tersebut? Apakah Sutrimo tinggal di klinik tersebut atau bagaimana? Kayak bisa Anda jelaskan? Baik Arlisa, ini memang pertanyaan yang menarik dan juga banyak sekali warga yang mempertanyakan hal ini. Tentunya pada saat saya dan tim sampai di TKP, saya berusaha untuk mencari informasi kepada tetangga-tetangga yang berada di sekitaran Kramat Pela, yakni warung di sebelahnya saya tanya, namun mereka juga tidak menjawab seperti itu. Mereka bahkan tidak mengetahui pada hari Kamis tersebut ada yang meninggal dan dibawa oleh ambulan pada pagi hari. Namun dari informasi salah satu Sapam yang berjaga di klinik kecantikan di sekitaran, ia berkata bahwa memang benar klinik ini tidak berfungsi sejak ataupun tidak buka, tidak beroperasional sejak tahun 2019, dan biasanya klinik ini selalu mati lampunya, namun akhir-akhir ini memang terlihat menyala
Akan tetapi dari pihak Sapam juga tidak dapat mengkonfirmasi siapakah pemilik dari klinik ini dan juga bagaimana bisa Sutrimo bisa masuk ke dalam klinik ini yang padahal klinik ini sudah tidak berfungsi sejak COVID 2019 lalu. Dan itulah yang menjadi pertanyaan hingga saat ini kami juga belum dapat memastikan apa motif dan juga bagaimana bisa korban Sutrimo masuk ke dalam klinik yang sudah tutup sejak tahun 2019 dan ditemukan meninggal tergeletak di depan klinik Morden Estetik Klinik. Karena Arlista, informasi yang beredar, Sutrimo mengatakan bahwa ia sakit lambung pada 1 hari sebelumnya atau hari Rabu dan ia pergi ke klinik pada hari Kamis. Namun jika memang dia pergi ke klinik, ini merupakan klinik kecantikan, bukan klinik kesehatan. Sehingga ini merupakan hal yang membingungkan karena mengapa Sutrimo pergi ke klinik kecantikan bukanlah ke klinik kesehatan dan langsung ditemukan pingsan lalu meninggal dunia dengan keadaan mulut serta hidung berbusa warna putih. Hingga saat ini kami masih menunggu pernyataan lengkap dari Kabid Humas Polda Metro Jaya karena memang sebelumnya pihak Kabid Humas Polda Metro Jaya masih menyampaikan informasi bahwa hingga saat ini tim penyidik dari Puslafor Mabes Polri dari Polres Metro Jakarta Selatan masih terus melakukan penyidikan hingga saat ini masih terus mengumpulkan barang bukti untuk akhirnya memberikan kejelasan apa yang penyebab kematian dari Sutri. Baik, sepertinya ada kendala komunikasi dari rekan Kia Della Rosa di lokasi, tepatnya di klinik Morgan di kawasan Keramat Pela, Jakarta. Halo Arita, apakah Anda mendengar suara saya? Pemirsa, pihak kepolisian buka suara terkait penemuan jenazah orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polisi menyebut mengetahui informasi terkait peristiwa ini dari media sosial. Polisi pun tak menutup kemungkinan untuk melakukan ekshumasi bila hasil penyelidikan kematian korban dinyatakan tidak wajar. Kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. Sekarang belum ada laporan ya, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya Pak udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Pak, ketika ada laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak, terhadap korban? Ekshumasi, Pak?
Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau tidak? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir, nanti akan dilakukan ekshumasi.